Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Shalom. Selama hampir 2 bulan terakhir ini, setiap minggu saya bagikan kepada Anda atau saya share kepada Anda tentang 7 kalimat atau 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi mulai dari pertama sampai yang keenam di dalam 1,5 bulan terakhir ini. Nah, pada hari ini atau pada minggu ini saya ingin bagikan ucapan atau perkataan yang terakhir dari Tuhan Yesus di kayu salib, atau ucapan yang ketujuh, yang sering disebut dengan ucapan yang ketujuh atau ucapan yang terakhir, yaitu yang berbunyi demikian: ke dalam tanganmu ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini merupakan ungkapan atau ucapan yang terakhir, dan ini adalah kalimat yang terakhir selama Yesus berada di dunia ini. Jadi ungkapan atau ucapan terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, adalah kalimat terakhir Tuhan Yesus. Dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebagai ungkapan atau kalimat terakhir dalam kehidupannya, ini adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita yang sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebaiknya atau sepatutnya kita memahami tentang ungkapan atau kalimat atau ucapan terakhir Tuhan Yesus ini, yang tidak lain tidak bukan adalah suatu ungkapan penyerahan, ya, satu ungkapan penyerahan diri. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita membaca dari bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46, yang merupakan dasar renungan kita pada hari ini. Saya akan membacakannya, Lukas 23 ayat 44, 45 dan 46, yang berbunyi demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 46, saudara-saudara sekalian, ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia bunyinya, "Bapa, aku serahkan diriku kepadamu." Ya, di dalam terjemahan baik itu TB1 maupun TB2, Alkitab kita yang sering kita gunakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Aku serahkan diriku kepadamu." Ya, dalam New International Version bahasa Inggris dikatakan, "Father, into your hands I commit my spirit." Saya akan membahas itu kepada kita semua tentang arti dari ungkapan ini, ya. Father, into your hand, into thy hand I commit my spirit. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalimat atau ungkapan Tuhan Yesus ini sebetulnya terdiri dari dua kalimat. Satu kalimat, tapi kita akan melihat itu dari dua sisi, ya, atau dua sisi. Yang pertama yaitu, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," yang terambil dari ayat 46. Kemudian kalimat kedua di dalam Alkitab yang berbunyi bahwa setelah berkata demikian, sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi renungan pada hari ini kita akan melihat kalimatnya Yesus tersebut, dan kemudian tindakan Yesus yang menutupi perikop ini, yaitu dia berkata dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat yang kalimat itu sendiri, ya, kalimat yang merupakan aspek pertama dari renungan kita pada hari ini, ya, yaitu apa? "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, ungkapan Bapa mengekspresikan hubungan pribadi. Jadi
di akhir dari kehidupannya Yesus berkata Bapa, dan kalimat terakhirnya Yesus mengatakan Bapa. Dan ungkapan Bapa itu menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara Yesus dengan Bapa di sorga. Tentu Yesus adalah anak Allah, anak yang memiliki hubungan khusus dengan Bapanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 11, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ungkapan Yesus ini menggambarkan kedekatan, hubungan yang tidak lain adalah satu, ya. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu menunjukkan keeratan dan bahkan kesatuan antara Yesus dengan Bapanya. Karena itu Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawanya diserahkan kepada Bapanya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya, Alkitab mengatakan bahwa ada suara yang datang dari sorga. Ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ada suara yang datang dari sorga. Dan suara itu berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, inilah anakku yang kekasihi. Suara yang dari sorga, di mana Allah Bapa menyampaikan kepada dunia, kepada orang banyak di Sungai Yordan pada saat itu bahwa inilah anakku yang kukasihi. Saudara-saudara sekalian, itu hal pertama dari ungkapan Tuhan Yesus yang terakhir ini, ya, Bapa. Berhubungan dengan, ya, menunjukkan hubungan pribadi antara Yesus dengan Allah Bapa di sorga. Nah, hal yang kedua dari ungkapan ini, bahwa ungkapan ini dikatakan dengan suara nyaring, ya. Di dalam Injil yang tadi kita baca dalam Injil Lukas mengatakan demikian, tetapi bukan saja Injil Lukas, juga di Injil Matius dan di Injil Markus disampaikan bahwa Yesus dengan suara nyaring mengatakan hal tersebut. Jadi ungkapan atau ucapan Yesus itu, dari 7 ungkapan itu, ungkapan yang terakhir ini justru mengatakan bahwa Yesus dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu teriakan kemenangan, ya, teriakan kemenangan. Jadi ini bukan teriakan kekalahan Yesus terhadap orang-orang yang menyalibkan dia, tapi ini adalah teriakan kemenangan bahwa Yesus telah menang dari semua proses kehidupannya, dari semua proses pelayanannya, dan pada akhirnya Yesus di kayu salib. Dan apa yang terjadi dengan dirinya itu adalah suatu ungkapan penyerahan, tapi juga satu ungkapan kemenangan, suatu shout of triumphant, suatu teriakan kemenangan, ya. Seperti banyak pertandingan dan pemenang itu biasanya dia berteriak, dia menyampaikan sukacita, atau juga terjadi dengan banyak orang yang tiba-tiba keluar dari masalah dan berteriak menyampaikan sesuatu yang sukacita, tanda kemenangan, atau seorang pemenang, seorang atlet yang menyampaikan, yang berteriak sebagai tanda kemenangannya. Demikian juga Yesus dengan suara nyaring berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara bisa bayangkan bahwa saat itu Yesus dalam penderitaan yang sangat dalam, ya, penderitaan yang sangat mendalam, ya. Tetapi di dalam penderitaan itu, ya, Yesus berteriak dengan suara nyaring. Saudara, tidak ada orang, tidak ada satu manusia pun yang di dalam kondisi ketika dia mau mati, ya, secara fisik ini lalu kemudian dia berteriak. Tidak ada itu. Jadi, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, anak Allah yang berkuasa, sehingga di dalam keadaan fisik yang sudah begitu menderita, Yesus berteriak dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan
equanimity. Equanimity itu adalah dalam kondisi fisik yang sangat lemah, ya, dalam kondisi fisik yang begitu menderita karena sudah sejak semalam sebelumnya dan seharian semalam berada dalam penderitaan batin, dihukum, diadili, kemudian pada saat siang hari berada di kayu salib, ya. Dalam keadaan itu, ya, dalam keadaan fisik yang lemah, Yesus mempunyai ketenangan spiritual dan mental, ya, apa yang disebut dengan mental calmness, ya, ketenangan, kedamaian mental. Nah, karena itu, maka dalam keadaan seperti itu Yesus bisa berteriak. Jadi dalam keadaan fisik seperti itu dia bisa berteriak dengan suara nyaring. Dan itu adalah suatu bentuk pernyataan kepada lingkungan, kepada dunia, bahwa dia adalah anak Allah. Dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Shout of triumphant, suatu ungkapan teriakan kemenangan. Ya, apa yang terjadi bukan saja penderitaan yang dia sudah alami, yang sedang alami, tapi lebih dari itu adalah suatu ungkapan kemenangan. Saudara-saudara sekalian, jadi di samping ungkapan yang menunjukkan hubungan pribadi Yesus dengan Bapanya di sorga, yang selain ungkapan kemenangan ini adalah juga satu seruan penyerahan, ya, penyerahan hidupnya kepada Bapanya. Setelah 33 tahun diberikan kepadanya, dan di akhir hidupnya dia kembali menyerahkan hidupnya ini, menyerahkan spiritnya, menyerahkan rohnya kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Saudara, sebelumnya di 6 ungkapan yang lain, ya, itu adalah ungkapan-ungkapan tentang kasih, ungkapan tentang cinta, ungkapan tentang pengampunan, dan bahkan ungkapan tentang penderitaan fisik ketika Yesus berkata, aku haus. Ungkapan cinta ketika dia mengampuni, ungkapan kasih, ya, dan cinta ketika dia berkata kepada orang tuanya, kepada bahwa inilah anakmu, dan kepada Yohanes bahwa inilah ibumu. Tetapi juga ungkapan pengampunan ketika dia menyampaikan kepada salah seorang penyamun, seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, bahwa pada hari ini engkau diampuni dan engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi di samping ungkapan-ungkapan itu, saudara-saudara sekalian, ungkapan yang terakhir ini adalah ungkapan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ini adalah penggalan dari Mazmur 31. Jadi apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini adalah bagian dari Mazmur Daud, ya, yaitu Mazmur 31 dengan judul aman. Jadi judul perikop itu aman dalam tangan Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-6 persis sama dengan ungkapan Tuhan Yesus ini, yaitu ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Nah, saudara sekalian, Mazmur ini dinyanyikan oleh orang Yahudi, terutama ketika mereka menyanyikan ini di tabernakel, di kemah Allah, dan kemudian ketika telah ada bait Allah di Yerusalem, orang-orang Yahudi biasanya mereka berada di tangga menuju ke bait Allah. Jadi tangga yang menuju ke bait Allah, dan di halaman atau di tangga yang menuju ke bait Allah ini mereka sering menyanyikan Mazmur Daud ini. Jadi ini digubah oleh Daud dan kemudian dinyanyikan oleh Israel yang mengatakan bahwa mereka aman dalam lindungan Tuhan, dan kepada Tuhan mereka serahkan nyawaku. Namun juga demikian, namun juga saudaraku, ya, Mazmur ini juga dinyanyikan di dalam keluarga Ibrani. Jadi keluarga Yusuf dan Maria di Nazaret, di mana Yesus, keluarga Tuhan Yesus mungkin saja menyanyikan Mazmur ini berkali-kali dalam kehidupannya. Setiap hari Yesus menyanyikan Mazmur ini. Dan momen di kayu salib adalah ketika dia pada terakhir kali, ya, pada kali yang terakhir dia mengungkapkan atau menyanyikan
sekali lagi lagu ini, ya pujian ini, Mazmur ini. Penggalannya Mazmur 31 ayat 6. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkannya aku. Sekarang dia menyanyikan yang terakhir kali, dan dia bahkan sampaikan nyanyian itu dengan pujian itu atau nyanyian itu dengan suara nyaring. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Agar dunia tahu bahwa akhir hidupnya di dunia ini telah tiba. Bahwa karya penyelamatannya di dunia ini telah selesai dan berhasil. Dunia tahu bahwa nyawanya adalah milik Tuhan. Bukan milik dunia ini, bukan diambil oleh dunia ini, tetapi dikembalikan kepada Tuhan. Bahwa nyawanya diserahkan dan dikembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib memang merupakan, kita bisa memperhitungkannya sebagai sesuatu yang terjadi karena andil banyak orang. Yudas yang berkhianat, Kayafas yang memiliki ambisi yang begitu besar, Pilatus yang ragu-ragu, pemerintahan Romawi yang berada di bawah tekanan sistem agama Yahudi pada saat itu, karena memang di Yerusalem jadi ada dua pemerintahan agama dan pemerintahan yang sipil, dan pemerintahan sipil di bawah pemerintahan Romawi itu berada di bawah tekanan pemerintahan agama. Tentara Romawi, andil tentara Romawi yang mengikuti perintah atasan untuk berbuat salah, dan andil orang Farisi yang memiliki nafsu membunuh, Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memiliki nafsu membunuh, serta andil penduduk Yerusalem yang dibutakan dengan ajaran-ajaran nenek moyang, sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Anda bisa mengatakan itu adalah andil dari apa yang tadi saya sebutkan tadi, ya, daftar orang-orang yang ikut serta dalam penyaliban Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus sesungguhnya adalah rancangan Allah bagi keselamatan manusia, bagi keselamatan dunia ini. Yesus memang harus datang ke dunia ini dan harus mati, dan mati dalam rangka menebus manusia, menghapuskan dosa isi dunia, dan menebus manusia dari perbudakan dosa dan hukuman dosa untuk menjadi hidup dengan Allah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu saudara sekalian, doa Tuhan Yesus ini adalah buktinya, bukti bahwa nyawa Yesus itu diserahkan kepada Bapa di sorga, bukan diambil oleh manusia di Yerusalem, tapi diserahkan kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Artinya bagi kita bahwa doa nyanyian orang Ibrani ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan merupakan teriakan kemenangan Tuhan Yesus ini, seharusnya menjadi nyanyian pujian kita, ya, menjadi pujian setiap orang. Mulai hari ini, setiap hari, setiap kali kita harus mengucapkan doa ini, doa atau pujian ini, yaitu ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Doa ini atau pujian ini dikemukakan oleh Anda bukan saja ketika Anda berada dalam pergumulan, ketika berada dalam kesulitan, sedang mengalami penderitaan, kesusahan, tetapi juga dalam keadaan sebaliknya, ketika Anda berada dalam keadaan sukacita, senang, damai, sejahtera. Doa ini atau pujian ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ini harus disampaikan. Doa ini disampaikan bukan saja ketika Anda sudah berada di usia lanjut, ketika Anda dalam keadaan sepuh, sudah tua, senior, tetapi sejak masih muda, sejak masih usia muda, bahkan sejak masih remaja, anak-anak, doa ini seharusnya merupakan hal yang disampaikan oleh setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seperti kehidupan keluarga Ibrani, di mana Yesus merupakan bagian daripadanya yang menyampaikan doa ini. Bagian dari Mazmur 31 ayat 6 tadi, yang menyampaikan doa ini setiap saat, setiap hari, dalam kehidupan ibadah mereka maupun kehidupan di keluarga mereka setiap hari. Maka ini hendaklah menjadi pujian bagi setiap orang percaya pada saat ini, bagi Anda pada saat ini.
Saudara-saudara sekalian, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ini adalah sebuah komitmen, sebuah komitmen. Tadi saya sebutkan dalam bahasa Inggris itu disebutkan Father, into your hand I commit my spirit. Jadi I commit my spirit, ke dalam tanganmu, into your hand I commit my spirit. Nah, kata commit itu artinya hand over, menyerahkan, tetapi commit juga itu bisa berarti mengikat, ya, mengikat. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Saya memiliki komitmen untuk menyerahkan hidup saya ini ke dalam tanganmu. Jadi ini saudara-saudara sekalian adalah penyerahan, suatu komitmen, suatu ikatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya, bahwa hidupnya ini ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, setiap saat, setiap momentum, setiap pagi, setiap petang, seperti yang dilakukan oleh anak-anak orang Ibrani, maka Anda harus mengatakan, Tuhan Yesus Juru Selamatku, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Hendaklah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir dalam hidupnya ini menjadi perkataan Anda setiap saat. Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Alkitab berkata, dan sesudah berkata demikian, sesudah Yesus mengatakan kalimat atau ungkapan yang tadi, ia menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, ini hal yang sangat penting, ya, satu hal yang juga sangat penting, yaitu dia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tapi kemudian diikuti dengan kalimat berikut di dalam Alkitab ini, dan setelah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nyawa Yesus diserahkan kepada Bapa di sorga. Saudara, nyawa adalah personal spirit dari setiap orang. Setiap orang hidup karena nyawa, dan tanpa nyawa maka adalah mayat dan tidak ada kehidupan. Nyawa adalah bagian penting dari setiap tubuh manusia, dan nyawa itulah yang akan kembali kepada Allah. Yesus tidak hanya berteriak dan berkata, tetapi melakukan apa yang dia ungkapkan. Ya, kalimat ini pun menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah karena dia menyerahkan nyawanya. Ya, saudaraku, tidak ada manusia atau manusia pada umumnya, bagi manusia pada umumnya kita sering berkata bahwa nyawanya diambil Tuhan. Tetapi bagi Yesus, nyawanya diserahkan kembali kepada Bapaknya. Jadi membuktikan sekali lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah, dan dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara sekalian, di dalam kisah Stefanus, ya, ketika Stefanus dirajam dengan batu, diadili, Anda bisa baca ini dari Kisah Para Rasul 7, dan ketika Stefanus sudah mau mati, dia mengatakan begini, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kisah 7 ayat 59 mengatakan, sedang mereka melemparinya, sedang orang banyak melempari Stefanus, dia kemudian berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, muridnya yang bernama Stefanus ini, dia juga menyerahkan nyawanya. Sehingga dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus menyerahkan nyawanya kepada Yesus yang terlebih dahulu menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Saudara sekalian, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kejadian 2 pasal 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, Allah membentuk dari debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas hidup. Nafas Allah sendiri dihembuskan ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi nafas yang hidup itu berasal dari Allah. Allah yang menghembuskan nafasnya sendiri kepada Adam, kepada manusia, kepada kita. Dan kita mengalami kehidupan ini. Dan itu adalah milik Allah. Dan karena itu harus dikembalikan kepada Allah.
Dan Stefanus melakukan itu. Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, terimalah spiritku, terimalah nyawaku, terimalah nafasku. Saudara-saudara sekalian, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Jadi manusia terdiri dari tubuh ini, dan tubuh yang dibuat dari debu tadi kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuh ini kembali ke tanah, kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Allah yang memberikannya, yang mengaruniakannya, yang menghembuskannya. Dan itu adalah milik Allah, dan itu harus kembali kepada Allah. Roh, nyawa, spirit Anda, roh Anda akan kembali kepada Allah. Tetapi lebih baik apabila roh dan nyawa Anda itu Anda serahkan kembali kepada Allah. Seperti Kristus menyerahkan nyawa kepada Bapaknya, seperti Stefanus menyerahkan nyawanya kepada Kristus. Maka setiap orang percaya hendaknya menyerahkan spiritnya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang terakhir ini, bagian kedua yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan, dan setelah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya di sorga. Dari sini ada dua hal, dua dimensi, dua arti yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, ketika setiap saat Anda mengatakan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, harus diikuti dengan tindakan. Jadi Anda tidak hanya bisa berkata, ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tanpa tindakan. Tetapi harus diikuti dengan tindakan, yaitu penyerahan hidupmu untuk Tuhan, untuk berada dalam kontrol Tuhan setiap hari. Jadi ketika setiap hari Anda mengatakan, ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu harus diikuti dengan penyerahan yang sungguh-sungguh. Jadi apa yang Anda katakan harus diikuti dengan perbuatan, penyerahan diri Anda kepada Tuhan supaya dikontrol sungguh-sungguh oleh Tuhan. Sesudah berkata demikian, Yesus pun menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Ini prinsip yang disebut dengan melakukan apa yang dikatakan. Walk the talk, melakukan apa yang dikemukakan, apa yang dikatakan seseorang. Nah, mulai hari ini saudara sekalian, ketika Anda berkata bahwa Tuhan, kuserahkan nyawaku, kuserahkan hidupku, kuserahkan spiritku, kuserahkan rohku kepadamu, itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata, yaitu hidup Anda diserahkan kepada Tuhan agar dikontrol, diawasi, dijaga, dilindungi, ya, dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, mulai dari hari ini saudara harus ada pemahaman dan kesadaran penuh bahwa nyawa Anda ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Tadi bukti-bukti Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang mendukung pernyataan ini sudah dikemukakan, bahwa debu kembali ke debu, tubuh kembali ke debu, tanah kembali ke tanah, tetapi nyawa kembali kepada Allah yang menghembuskannya, nyawa kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, mulai dari hari ini saudara sekalian, milikilah pemahaman itu, pemahaman dan kesadaran penuh bahwa nyawa kita masing-masing ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Karena itu, apa konsekuensinya? Jalani hidup ini sebagai satu persiapan dan sebagai satu proses bahwa nanti pada akhirnya nyawa kita ini akan kembali kepada Allah. Sekali lagi saya ingin menekankan, apa artinya ini bagi kita? Ini berarti bahwa jalanilah kehidupan ini sebagai suatu proses kehidupan, sebagai suatu persiapan bahwa pada akhirnya nyawa kita ini akan kembali kepada Allah. Kita harus mempunyai pemahaman itu, kesadaran itu, agar supaya kita ketika mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kita melakukan itu dengan tindakan dan dengan kesadaran dan pemahaman bahwa hidup kita ini adalah milik Allah, hidup Anda adalah milik Allah. Saudara sekalian, sebagai
sebagai oleh-oleh, sebagai sesuatu yang bisa Anda pegang di masa raya Paskah dan Jumat Agung, ya, masa Jumat Agung, Jumat ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya. Pada momentum itu, momentum perayaan itu, marilah kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan, ya, serahkan hidup ini kepada Tuhan. Tubuh akan kembali ke debu, tetapi nyawa Anda ini akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, setiap saat, setiap hari, kita menyerahkan nyawa kita ini kepada Tuhan, roh kita ini kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Mulai hari ini berkomitmenlah untuk hidup bagi Tuhan sebagai suatu proses persiapan untuk nanti kita kembali kepada Tuhan. Dan mulai hari ini kita sadar bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah sementara, pada akhirnya nafas hidupmu ini akan kembali kepada Tuhan. Selamat melayani, ya, masuk dan merayakan hari Paskah. Nanti pada hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Dan kiranya dengan Paskah, momentum kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hari Jumat Agung, kemudian hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, adalah momentum di mana kita menyadari, memikirkan, dan semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.